Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, unit 8, yang berjudul penyesuaian diri remaja. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami dulu. Yang pertama, ada Salma Nizal Salsabila, yang kedua, Salsabila Zahra, yang ketiga, Safira Nur Fitriana, dan yang terakhir ada Tria Herunisa. Satu, konsep dan proses penyesuaian diri remaja. Makna akhir dari hasil pendidikan seseorang individu terletak pada sejauh mana yang telah dipelajari, dapat membantunya dalam penyesuaian diri dengan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, dan pada tuntutan masyarakat. Seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan telah mampu menyesuaikan diri atau tidak mampu menyesuaikan diri. Kondisi fisik, mental, dan emosional dipengaruhi dan diarahkan oleh faktor-faktor lingkungan, di mana kemungkinan akan berkembang proses penyesuaian yang baik atau yang salah suai. Penyesuaian berarti adaptasi dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmania dan rohania, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. Proses penyesuaian diri. Penyesuaian yang sempurna dapat terjadi jika manusia atau individu selalu dalam keadaan seimbang antara dirinya dengan lingkungan. Tidak ada lagi kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan semua fungsi-fungsi organisme atau individu berjalan normal. Namun, penyesuaian diri lebih bersifat suatu proses sepanjang hayat, dan manusia terus-menerus menemukan dan mengatasi tekanan dan tantangan hidup guna mencapai pribadi sehat. Karakteristik penyesuaian diri secara positif. Mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis. Yang ketiga, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Yang keempat, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Dan yang terakhir, mampu dalam belajar. Penyesuaian diri yang salah. Yang pertama, rasionalisme, yaitu bertahan dengan mencari-cari alasan untuk membenarkan tindakannya. 2. Represi, yaitu berusaha untuk menekan pengalamannya yang dirasakan kurang enak ke alam tak sadar. Tidak proyeksi, yaitu melemparkan sebab kegagalan dirinya kepada pihak lain. 4. Selalu membenarkan diri sendiri. 5. Mau berkuasa dalam setiap situasi. Dan yang keenam, mau memilikinya. 2. Permasalahan penyesuaian diri remaja. Di antara persoalan terpentingnya yang dihadapi remaja dalam kehidupan sehari-hari dan menghambat penyesuaian diri yang sehat adalah hubungan remaja dengan orang dewasa, terutama yang tua. Tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan remaja sangat tergantung pada sikap orang tua dan suasana psikologi dan sosial dalam keluarga. Sikap orang tua yang otoriter, yang memaksakan kekuasaan dan otoritas kepada remaja juga akan menghambat proses penyesuaian diri remaja. Biasanya, remaja berusaha untuk menentang kekuasaan orang tua, dan pada gilirannya ia akan cenderung otoriter terhadap teman-temannya dan cenderung menentang otoritas yang ada baik di sekolah maupun di masyarakat. Permasalahan penyesuaian diri yang dihadapi remaja dapat berasal dari suasana psikologis keluarga. Banyak penelitian membuktikan bahwa remaja yang hidup dalam rumah tangga yang retak mengalami masalah emosi. Tampak padanya ada kecenderungan yang besar untuk marah, suka menyendiri, di samping kurang kepekaan terhadap penerimaan sosial dan kurang mampu menahan diri serta lebih gelisah dibandingkan dengan remaja yang hidup dalam rumah tangga yang wajar.
Terbukti pula bahwa kebanyakan anak-anak yang dikeluarkan dari sekolah karena tidak dapat menyesuaikan diri adalah mereka yang datang dari rumah tangga yang pecah atau retak. Penyesuaian diri remaja dengan kehidupan di sekolah. Permasalahan penyesuaian diri di sekolah mungkin akan timbul ketika remaja mulai memasuki jenjang sekolah yang baru, baik sekolah lanjut pertama maupun sekolah lanjut atas. Mereka mungkin mengalami permasalahan penyesuaian diri dengan guru-guru, teman, dan mata pelajaran. Sebagai akibat antara lain adalah prestasi belajar menjadi menurun dibanding dengan prestasi di sekolah sebelumnya. Persoalan-persoalan umum yang seringkali dihadapi remaja antara lain memilih sekolah. Jika kita mengharapkan remaja mempunyai penyesuaian diri yang baik, seyogianya kita tidak mendikte mereka agar memilih jenis sekolah tertentu sesuai keinginan kita. Orang tua atau pendidik hendaknya mengarahkan pilihan sekolah sesuai dengan kemampuan, bakat, dan sifat-sifat pribadinya. Tidak jarang terhadap anak tidak mau sekolah, tidak mau belajar, suka membolos, dan sebagainya, karena ia dipaksa oleh orang tuanya untuk masuk sekolah yang tidak ia sukai. Permasalahan lain yang mungkin timbul adalah penyesuaian diri yang berkaitan dengan kebiasaan belajar yang baik. Bagi siswa baru masuk sekolah lanjut mungkin mengalami kesulitan dalam membagi waktu belajar, yakni adanya pertentangan antara belajar dan keinginan untuk ikut aktif dalam kegiatan sosial, kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagainya. Ketiga, implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa remaja. Sekolah selain mengemban fungsi pengajaran, juga fungsi pendidikan transformasi norma. Oleh karena itu, di setiap sekolah lanjutan ditunjuk wali kelas, yaitu guru-guru yang akan membantu anak didik jika mereka mendapati masalah dalam pelajarannya. Guru-guru bimbingan dan penyuluhan untuk membantu anak didik yang memiliki masalah pribadi. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja, khususnya di sekolah. Antara lain, pertama, menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah bagi anak didik, baik sosial, fisik, maupun akademis. Kedua, menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak didik. Tiga, usaha memahami anak didik secara menyeluruh, baik prestasi belajar, sosial, maupun aspek pribadinya. Keempat, menggunakan metode dan alat mengajar yang menimbulkan gairah belajar. Kelima, menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar memotivasi belajar. Yang terakhir, ruang kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Karena di sekolah, guru merupakan figur pendidik yang penting dan memiliki pengaruh besar terhadap penyesuaian siswa-siswanya. Maka guru dituntut memiliki sifat-sifat yang efektif, antara lain memberi kesempatan, tampak antusias dan berminat dalam aktivitas dalam kelas, ramah dan optimis, mampu mengontrol diri, tidak mudah terganggu dan teratur dalam bertindak. Keempat, memiliki rasa humor. Kelima, mengetahui dan menyadari kesalahan sendiri. Keenam, jujur dan objektif dalam memperlakukan siswa. Ketujuh, menunjukkan pengertian dan rasa simpati dalam bekerja dengan siswa-siswanya. Jika para guru dan staf di sekolah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka anak didik di sekolah tersebut yang berada di dalam usia remaja akan cenderung berkurang kemungkinannya untuk mengalami permasalahan-permasalahan penyesuaian diri atau terlibat dalam masalah yang bisa menyebabkan perilaku yang menyimpang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.